Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat izinnya sehingga saya dapat mempresentasikan hasil kerja saya pada hari ini tanggal 9 Mei 2020. Dan juga saya berterima kasih kepada Ibu Rizka Puspita, STM Engineering, karena telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan hasil kerja saya. Langsung saja, kristalografi. Kristalografi adalah ilmu yang mempelajari tentang kristal, dan kristal sendiri adalah suatu benda padat homogen yang berbentuk polihedral teratur, dibatasi oleh bidang permukaan yang licin, rata, dan merupakan ekspresi dari bangun atau struktur dalam. Dan berdasarkan derajat kristalisasi, kristal dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, anhedral. Anhedral adalah bentuk kristal yang mempunyai bidang batas yang jelas, dan yang kedua adalah subhedral. Subhedral adalah bentuk atau bidang batas yang sebagiannya jelas dan sebagiannya tidak jelas, dan yang ketiga adalah anhedral. Anhedral adalah mempunyai bentuk yang tidak jelas. Juga karakteristik kenampakan luar kristal terdiri dari permukaan kristal, bagian tepi, bagian sudut, sudut interfasial, bentuk kristal, dan sifat kristal. Elemen kristal terbagi atas dua, yaitu sumbu kristalografi dan sumbu sudut, serta bentuk kristal. Bentuk kristal ditentukan oleh sumbu kristalografinya. Ada dua jenis bentuk kristal, yang pertama bentuk sederhana dan bentuk kombinasi. Dalam kristalografi sendiri dikenal ada 7 sistem kristal. Yang pertama, sistem kristal isometrik. Sistem ini disebut juga sistem reguler atau sering dikenal dengan sistem kubus atau kubik. Jumlah sumbu kristalnya ada 3 dan saling tegak lurus. Masing-masing sumbu sama. Kedua adalah sistem kristal tetragonal. Sistem kristal tetragonal ini sama dengan sistem kristal isometrik. Sistem ini mempunyai 3 sumbu kristal yang sama dan saling tegak lurus. Sumbu A dan sumbu B mempunyai panjang dan satuan yang sama, sedangkan sumbu C biasanya berlainan, bisa lebih panjang atau lebih pendek. Yang ketiga adalah sistem kristal heksagonal. Sistem ini mempunyai 4 sumbu, di mana sumbu C tegak lurus terhadap ketiga sumbu lainnya. Sumbu A, B, dan D saling membentuk sudut 120 derajat terhadap satu sama lain. Sumbu A, B, dan D mempunyai panjang yang sama, sedangkan sumbu C mempunyai panjang yang berbeda. Biasanya dapat lebih panjang atau lebih pendek dari sumbu yang lain. Adalah sistem kristal trigonal. Beberapa ahli memasukkan sistem kristal ini ke dalam sistem kristal heksagonal karena cara penggambarannya sama. Perbedaannya adalah setelah terbentuk bidang dasar yang terbentuk segi 6, kemudian dibentuk segitiga dengan menghubungkan 2 titik yang melewati 1 titik sudutnya. Dan yang kelima adalah sistem kristal ortorombik. Sistem ini disebut juga ortorombis, yang mempunyai 3 sumbu kristal yang saling tegak lurus satu sama lain. Ketiga sumbu kristal tersebut mempunyai panjang yang berbeda. Keenam adalah sistem kristal monoklin. Monoklin artinya hanya mempunyai satu sumbu yang miring dari ketiga sumbu yang dimilikinya. Sumbu A tegak lurus terhadap sumbu B tegak lurus terhadap sumbu C, tetapi sumbu C tidak tegak lurus terhadap sumbu A. Ketiga sumbu tersebut mempunyai panjang yang tidak sama, yang umumnya sumbu C lebih panjang dan sumbu B yang lebih pendek. Yang terakhir adalah sistem kristal triklin. Sistem ini mempunyai 3 sumbu, yang satu dengan lainnya saling tidak lurus. Demikian juga panjang dari masing-masing sumbu tidak sama. Sistem kristal hari ini yang saya deskripsi adalah Flodafetsit dengan sistem kristal tetragonal, unsur simetri 3A2, 4A2, 6A2, 3M, 6P, dan PC. Kelas simetri yang terdiri atas 2, yang pertama HM dan yang kedua SC. HM-nya sendiri terdiri atas 2 per M, 2,2, dan SC-nya terdiri atas 2 D2H. Flodafetsit sendiri ditemukan oleh seorang vulkanologis yang bernama Honors Vladimir Ivanovich Flodafets pada tahun 1893 sampai 1993 di Gunung Tolbachik, Oblast Kamchatka, Rusia. Dan sekian penjelasan dari saya. Apabila masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.